apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Aiding Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai tetap sehat jiwa selama pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran untuk pertama kalinya dengan Dr. Bagus Sulistiobudi SPKJ MKes. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSPAD Gatot Subroto. Kita sapa dulu Dr. Bagus yang sudah hadir di samping saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pasti baik ya dok ya? Baik. Alhamdulillah dong dok, sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat jiwanya begitu ya dok betul. ya. Amin ya Allah. Nah temanya kan tetap sehat jiwa sama pandemi COVID-19 ya dok Betul. ya. Nah ini kan begini dok, ini tema yang menurut aku pribadi gitu ya secara personal nih bilang ini tema yang sangat dibutuhkan di situasi yang seperti sekarang ini yang siapa yang mau, siapa yang menduga terjadi pandemi COVID-19, dampak bisa kemana-mana, semua orang tuh merasakan apa ya dok ya, iya cemas ya macam-macam yang berpengaruh ke kesehatan jiwanya gitu ya dok. Betul. Ya. Nah ini kan penting sekali untuk dibahas. Sebetulnya tetap sehat jiwa tuh seperti apa dok pengertiannya? Orang fokus sehat fisik gitu ya, ini sehat jiwa tuh seperti apa sih pengertiannya dok? Ya sebelum berangkat ke sana, bahwa pengertian sehat itu sudah didefinisikan oleh WHO. Jadi manusia itu ada beberapa dimensi, ya saya sebut dimensi karena ada fisik, sehat raga, sehat jiwa, bahkan sehat spiritual atau rohani, sehat sosial, dan produktif, itu yang penting ya. Produktif, amin. Nah, kita tema kali ini adalah hanya ngambil salah satunya sehat jiwa. Kalau COVID kan kenanya di fisik, di raga gitu. Tapi juga ternyata punya dampak di jiwa lah. Pemahaman sehat jiwa ini adalah bagaimana jiwa itu ada 3, yaitu merupakan pikiran, perasaan, dan perilaku secara garis besar atau sikap kita. Jadi kita minimal kalau sehat jiwa itu bahwa pikiran kita sehat, perasaan, emosi kita juga sehat, dan perilaku kita juga tetap sehat. Itu minimal. Gitu ya? Selaras itu mampu menghadapi tekanan sehari-hari, mampu berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari untuk diri sendiri dan lingkungannya. Itu secara garis besar secara begitu. garis besar begitu ya. Oh jadi sehat tuh dari definisinya aja menurut WHO ya? Iya. Tadi sehat fisik, sehat mental, sehat jiwa, sehat spiritual dan produktif sosial. juga. Produktif begitu ya. Jadi nggak egois gitu ya, penting diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang banyak gitu ya dok ya, amin. Dok, ini tapi menarik ya dok ya, bahwa tadi kan pikiran perasaan dan sama tindakan, perilaku tuh harus selaras. Tadi katanya mampu beradaptasi di situasi yang lagi pandemi begini nih, begitu ya dok ya. Tapi kan manusia ada titik lemahnya dok. Betul. Bagaimana ya dokter? Karena nggak semua orang karakternya mungkin mentalnya tuh seperti apa ya, baja gitu atau apa ya gitu ya. Jadi ada titik lemahnya juga. Apalagi kan ini udah cukup apa ya, hampir setahun juga. Terus situasinya juga ke depannya juga masih ya segala asumsi lah ya dok ya, prediksi. Untungnya ada vaksin gitu ya dok. Bagaimana ya dokter? Ya, tiap orang itu fisik juga tumbuh, jiwa tadi juga tumbuh atau mental gitu ya tumbuh. Jadi pola pikir, pola emosi, perasaan dan sikap itu juga bertumbuh. Tentunya kenapa itu bisa bertumbuh? Karena dihadapkan dari lingkungan, itu ada suatu hal yang harus dihadapi. Jadi ketika menghadapi berbagai macam tantangan selama proses-proses kehidupan, itulah membuat orang jadi bertumbuh. Ya, tantangan, tekanan itu namanya stres. Stresor, sumber stres ya. Stresor itu yang sebetulnya orang disebut stres itu namanya distress ya. Distress itu stres yang dampaknya negatif. Tapi stres yang membuat orang positif namanya eustress. Nah, sebetulnya kita ini dididik di sekolah itu adalah tetap ada tekanan, tetapi tekanan itu terukur, terarah ya,
membuat orang jadi lebih kuat dan lebih baik. Itulah eustress, dampak stres yang positif dan baik. Tapi manakala orang tidak mampu beradaptasi terhadap stres, nah itulah yang namanya distress. Jadi ada gangguannya, ada sakitnya, ada hambatan-hambatan yang tidak jadi tumbuh berkembang, tapi malah ada gangguan selama di situ. Jadi sebetulnya stres itu selalu dihadapi oleh kita hampir setiap hari. Tapi bagaimana kita menyikapi, lah itu tadi. Ternyata ada yang bisa menjadikan stres itu jadi sesuatu yang baik, dan kita harus bersahabat dengan stres. Tapi manakala stres itu berlebihan dan kita tidak mampu, barulah tadi disebut suatu gangguan. Ya, itu makanya kita hidup dengan stres itu sebetulnya biasa. Ya, sebetulnya pemahamannya biasa dan kita harus bersahabat dengan apapun. Ya, tapi jangan sampai kita jadi distres. Manakala ada distres, kitalah ada namanya gangguan. Atau bahkan orang nyebutnya sakit. Itu pun dampaknya bisa distres yang ringan, yang sedang, bahkan yang berat. Gitu ya. Jadi pemahamannya sebetulnya hidup kita ada tekanan, tapi ketahanan kita memang masing-masing tadi ada dasarnya. Ada punya kepribadian, latar belakang, pengalaman, pendidikan sebelumnya. Tiap individu faktornya sangat multifaktorial, gitu ya. Multifaktor, tidak bisa penyebabnya ini. Itu mungkin triggernya terakhir, tetapi ada dasar-dasar atau faktor lain yang berkontribusi pada individu tersebut. Iya, tapi menarik ya, jadi tergantung orangnya juga yang menyikapi persoalan itu ya, karena kan kalau hidup memang pasti ada masalah dong gitu ya. Udah dokter bilang tadi ya, baiknya memang yang eustress ini ya supaya bisa berkembang, jadi dilihat sebagai tantangan masalah ini. Tapi manakala tadi bebannya ternyata udah berlebih dan kita mungkin ya nggak sanggup aja gitu ya, itu jadi distress yang ternyata ada yang ringan, sedang, berat kan ya dok ya. Nah berarti tugas kita nih mengenali kali ya dok ya, mungkin ya tanda-tanda kalau ini udah masuk ke distress nih, nggak mau jangan berkepanjangan lah gitu ya, gitu supaya kita juga tetap enak hidupnya gitu kan, gitu, happy gitu bawaannya dok. Betul, yang perlu dipahami bahwa ketika apa sih tanda-tandanya, lah makanya kita kembali ke definisi gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu secara sederhana dipahami adalah ada gangguan, adanya penderitaan, gangguan pikiran, perasaan, dan atau perilaku yang mengganggu diri sendiri dan atau orang lain, itulah gangguan jiwa. Jadi mesti ada suatu kita sebut hendaya atau gangguan atau ketidaknyamanan tentang apakah itu masalah di pikirannya, perasaannya, atau perilakunya yang bisa mengganggu diri sendiri, bisa juga mengganggu orang lain, atau dua-duanya mengganggu diri dan orang lain. Jadi itu kita memang untuk dikatakan terganggu minimal harus ada penderitaan, ada gangguan yang dialaminya. Kalau misalnya gangguan pikiran seperti cemas, takut, itu bagian dari gangguan pikiran. Kita takut, jangan-jangan ini, itu kan jadi nggak nyaman. Nah itu kenalilah itu. Kalau gangguan perasaan atau emosi misalnya sedih, nah itu salah satunya. Berkepanjangan jadi depresi orang nyebutnya secara umum gitu ya. Nah kemudian juga ada gangguan perilaku terus sampai melakukan perilaku tertentu karena kecemasannya sehingga pengen berulang-ulang hampir tiap 2 hari sekali minta di swab. Ada karena ketakutan akan kena COVID, hampir tiap 2 hari minta di swab lagi, negatif. 2 hari lagi merasa pikiran jangan-jangan saya kena lagi. Dia sampai, nah itu gangguan-gangguan sudah kadang dalam bentuk keperilaku. Memang situasi pandemi ini adalah terjadi di seluruh dunia. Kita tidak bisa melepaskan dari informasi, dari keadaan karena begitu majunya perkembangan teknologi yang saat ini memang tidak. Tapi respon orang bisa berbeda-beda terhadap tersebut. Ya, tergantung respon, berbagai faktor tadi ya dok. Persepsi orang terhadap situasi ini bisa berbeda dan responnya juga bisa berbeda. Ini yang membedakan antara individu satu dengan yang lain. Ada yang bisa cepat beradaptasi, ada yang tidak. Demikian Mbak. Nggak kebayang sih dok, artinya kalau memang orang yang udah ada cemas sebelumnya, udah ada bakat-bakat seperti itu, terus ada pandemi pula, jadi seperti trigger tadi ya dok. Betul. Ya. Tapi kalau dilihat-lihat berarti memang kalau
apa ya, kita kulik lagi lebih dalam, berarti Ya. kan tadi faktornya kan dokter bilang multifaktor ya. Multifaktor. Entah itu mungkin waktu kecilnya apa pola asuhnya bagaimana, atau Betul. mungkin juga ada stres apa sebelumnya, kita nggak Betul. tahu ya dok ya. Jadi Iya. kita juga nggak boleh terburu melabel ini jangan-jangan kenapa nih gitu ya dok ya. Iya. Jadi bagaimana dok supaya kita juga bijak dan tidak apa ya terlanjur menjadi, takutnya ada stigma-stigma yang terlanjur Iya, melekat iya. di masyarakat terkait dengan oh mental health nih seperti ini loh gitu pandangannya. Iya, betul. Jadi stigma itu penting. Kata kunci stigma yang Mbak Rini sampaikan itu adalah hal yang sangat penting. Bagaimana orang melabel seseorang, menilai, memberikan tanda pada seseorang, diri seseorang, itu namanya stigma. Dengan kesadaran yang lebih baik, dengan pemahaman yang lebih baik secara umum tentang gangguan jiwa, itu adalah hal yang baik. Gangguan jiwa itu kadang orang nyebut gangguan jiwa langsung terkonsep di masing-masing pikiran kita, itu kadang seolah-olah gangguan jiwa berat yang kita sebut kadang gila gitu ya, schizofren gitu ya. Artinya mesti ada arahan pikiran itu begitu kita ngomong gangguan jiwa, padahal langsung seperti itu. Padahal tadi pemahaman bahwa gangguan jiwa itu ada yang ringan. Ketika orang kadang cuma nggak bisa tidur namanya insomnia. Ketika orang tidur pun mimpi buruk namanya nightmare. Itu bagian-bagian dari gangguan jiwa. Ketika anak kecil misalnya umur di atas 5 tahun kok masih ngompol gitu ya, itu sudah mulai juga gangguan perilaku untuk pada anak. Jadi gangguan jiwa itu sebetulnya dari yang ringan, sedang, berat itu bahkan mungkin di kita ini tiap hari pun sering ya kita mengalami beberapa tanda kutip mungkin gangguan-gangguan jiwa yang ringan. Tetapi kadang tidak harus ke dokter. Sama ketika kita secara fisik sakit pilek, tidak harus ke dokter karena ternyata pilek itu bisa sembuh sendiri atau kita sebut self-limiting disease, ada penyakit yang bisa sembuh sendiri. Demikian pula dengan gangguan pikiran, perasaan atau gangguan jiwa. Kadang yang ringan itu bisa kembali setelah beberapa saat. Sedih kita, cemas kita, gitu ya, dok, ya? ternyata nanti seiring dengan waktu juga sembuh sendiri. Yang terpenting manakala itu waktu itu ternyata dia tidak cepat sembuh, itulah yang dia harus kadang minta bantuan. Udah berlarut-larut gitu ya. Nah, itu yang penderitaan yang cukup berkepanjangan, itulah dia harus menyadari bahwa gangguannya tidak bisa selesaikan sendiri. Tapi kata kuncinya adalah kesadaran akan diri. Ya, jadi tadi ada 3 dimensi manusia, kesadaran akan fisiknya, juga sehat fisiknya, itu pemahamannya juga harus paham. Kemudian sehat jiwa, sehat pikiran, perasaan dan sikap, harus dia sadar. Oh saya seperti ini, saya mengalami seperti ini. Namanya awareness itu, kesadaran ini adalah kunci pokok untuk kita nanti memahami tentang jiwa. Intinya seperti itu, aware terhadap kesehatan fisik, mental, spiritual, sosial tadi termasuk kita ya. Kesadaran diri. Oke, jadi kenali alarm lah ya dalam tanda kutip yang diberikan tubuh kita supaya kita jadi tadi ya kurang lebih sih lebih ya menyelamatkan masa depan kita juga gitu ya dok. Betul ya. Mbak Rini. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya. Nanti dokter bisa paparkan lebih detail lagi berdasarkan slide ya barangkali ya dok ya. Baik. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai tetap sehat jiwa selama pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Bagus Sulistyo Budi SPKJ-MKes, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSPAD Gatot Subroto. Dan dokter dilanjutkan kembali pembahasannya sesuai dengan janji kita sebelumnya ya untuk pemirsa. Jadi ada slide yang bisa langsung nanti Dr. Bagus sampaikan nih satu persatu ya. Coba slide pertama ini tentang sebenarnya ini untuk menguatkan definisi yang sudah dokter paparkan sebelumnya di segmen awal. Sehat jiwa, sehat mental gitu sehat menurut jiwa. WHO nih bagaimana ya dok ya? Baik, sehat jiwa diartikan kondisi individu yang berada dalam keadaan yang sejahtera, mampu mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari dalam kehidupan sehari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Itu artinya memang sangat produktif,
kondisinya well-being-nya juga oke, awareness memahami akan potensi diri yang terjadi pada dirinya. Potensi diri tuh ya bahkan Iya, ya. Terus itu. bermanfaat lagi untuk lingkungan sosial. Betul, orang sehat itu salah satunya begitu. Karena banyak orang merasa sehat, merasa tidak sakit, tidak penyakitnya, tetapi kadang tidak sehat secara mental. Kadang orang kan bisa aja fisiknya itu tidak ada apa-apa, tapi tidak sehat. Otak juga sama, ya. Otak itu memang nggak ada penyakit, tapi belum tentu otak itu sehat. Artinya kalau sehat itu mampu berkontribusi ke lingkungannya. Kalau dia ternyata bikin rugi di lingkungannya, itu namanya nggak sehat juga. Benar juga ya dok ya. Slide berikutnya kalau gitu ya. Jadi slide berikutnya bahwa sehat mental itu juga harus parameternya, indikatornya adalah produktif, tentunya sesuai umur, sesuai tingkatan, sesuai dia di bidang apa ya. Kalau maunya produktif terus sampai jadi lupa istirahat, terus jadi stres sendiri gitu dok. Betul, itu berarti juga dia tidak seimbang, dia tidak menyadari dengan awareness-nya. Manakala lelah dia harus istirahat, manakala dia harus seimbang juga, karena manusia tadi harus ada suatu homeostatis, keseimbangannya. Intinya jangan menimbulkan penderitaan. Kalau dia timbul penderitaan, ya itu namanya juga tidak penderitaan yang tepat. dibuat sendiri ya dok ya. Iya, kadang dibikin sendiri. Dibikin sendiri. Makanya ada istilahnya yang work-life balance tuh maksudnya itu ya dok ya. Betul, menjaga betul. Keseimbangan itu penting Ada sekali. keseimbangan. Baik, slide selanjutnya. Berikutnya. Ya, jadi saya hanya menyampaikan bahwa kalau pasien selama pandemi ini, pasien yang terkena setelah sakit dirawat karena corona, karena kena infeksi, 55% memiliki gangguan jiwa. Artinya gangguan jiwa dari beberapa gangguan dari yang ringan sampai berat ya. Itu saya sebutkan paling banyak mesti cemas. 42% cemas, ada insomnia tidak bisa tidur, ada depresi juga ada, sama ada traumatik ya. Paling banyak cemas ya 42%. Paling banyak mesti cemas, itu di mana-mana kayaknya cemas data ini. Ya. Dan tadi gangguan jangan-jangan itu gangguan obsesi kompulsif, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Cuci tangan terus dok. Ya, ada yang ketakutan akan sakit, tertular, sakit, menderita, itu namanya nosofobia. Fobia itu takut, noso penyakit. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, dia selalu ada ketakutan dan ketakutannya irasional. Batuk dikit, jangan-jangan saya kena. Itu banyak terjadi di masyarakat dan kan sering. Sekarang jadi umum ya dok, batuk dikit langsung dalam tanda kutip parno. Betul. Gitu ya. Bukan paranoid, tetapi ada tanda pikiran. Kutip ini, dalam tanda kutip parnonya. Paranoidnya, tapi itu lebih tepatnya sebenarnya pikiran obsesional. Jangan-jangan dia mengantisipatori. Jadi ada anxiety antisipatori juga. Jangan-jangan saya kena, gitu. Jangan saya kena. Itulah yang nanti kalau berulang jadi betul-betul pikiran obsesional. Belum lagi cari-cari info di sosmed terus Betul, jadi ya, nanti takut sendiri. Oke, slide selanjutnya. Slide berikutnya ya. Coba. Slide selanjutnya. Nah, ini juga sama, termasuk tetap paling besar pun anxiety ya. Oke, gangguan mood, insomnia. Oke, lanjut. Ya, pasien COVID ini ternyata ada peningkatan. Jadi yang sebelumnya ketika diagnosis kami dikaitkan dengan insiden diagnosis psikiatri, jadi akan meningkat sebanyak 5,8%. Jadi terkait dengan insiden setelah COVID ini, ada peningkatan tentang gangguan psikiatri. Total insidensi entah yang sebelumnya ada atau tidak, itu 18,1%. Ini 2020 loh ya. Ya, iya kan? baik, lanjut. Terbaru sekali. Ini hanya memberikan info aja. Iya. Ya, pada masyarakat Indonesia, seperti ini gangguan-gangguan yang tidak nyaman itu 66,3% itu merasa bosan. Jadi merasa boring itu hati-hati, karena itu kadang bosan, nggak ada harapan, pesimis gitu-gitu, itu lama bisa berkembang jadi depresi. 57% cemas. Ya, 42,4% itu sepi, karena kegiatan berubah sama sekali drastis. Ini ada orang yang senang rame, senang bergaul, senang aktivitas, akhirnya banyak pembatasan sosial. Ini yang merasa kesepian. Dan 39,2 itu ada yang sudah depresi. Dan ada yang emosinya gampang lebih marah sensi juga ada. gitu ya. Ya. Baik, slide. Slide berikutnya. Ya, ini kalau di RSPAD pada pasien yang kita rawat, rata-rata sebagian besar gangguannya mesti tidak bisa tidur, kedua cemas, dia depresi, kemudian delirium itu ada sedikit gangguan kesadaran atau kebingungan gitulah. Kemudian setelah kena itu ada traumatik, jangan-jangan saya kena lagi, jangan sampai saya kena lagi, karena ketika dirawat itu dia harus sendiri, tidak seperti sakit biasa. Biasanya kan ada yang nemenin, keluarganya bisa nemenin atau yang mengunjungi lah.
dengan COVID ini kan dia terisolasi, nggak bisa Isolasi dikunjungi dan mandiri. terbatas itu. Terbatas. Baik, slide. Ya, kelompok rentan itu bisa anak-anak, orang tua, termasuk tenaga kesehatan sendiri. Tenaga kesehatan itu dari hampir setahun terakhir itu kita nggak ada WFH. Tiap hari terus menerus kita juga punya energi, punya mental tentunya, tapi itulah yang nggak, dan selalu bersinggungan langsung dengan tanda kutip yang orang-orang terkena COVID, jelas kena COVID itu juga melelahkan secara mental. Jadi perlu tenaga kesehatan itu memang harus membangun dirinya untuk menjadi mental yang kuat ya, terutama dari stres psikis ini. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, masalah kejiwaan itu yang paling banyak selama pandemi, masalah takut tadi, kecemasan paling banyak. Berlebihan akan keselamatan diri dan keluarga. Yang kedua, perubahan pola tidur dan pola makan. Bosan, stres karena berada di rumah, nah, terutama pada anak-anak ini, karena dia tumbuh berkembang sekarang dibatasi. Kemudian akhirnya apa? Karena kalau bagi orang-orang tertentu itu, kalau pekerja, ada yang mampu fokus mungkin tidak ada masalah, tetapi kegiatan itu dibatasi di rumah itu, konsentrasi akhirnya malah jadi terganggu, gitu ya. Kemudian ada penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan ini karena mungkin bosan tadi ya, akhirnya lari ke beberapa ini. Kemudian memburuknya kesehatan fisik bagi yang sudah punya penyakit kronis sebelumnya, seperti diabetes, hipertensi, ini juga nambah karena stresornya juga. Nah, munculnya gangguan-gangguan psikomatis juga ada. Oke, slide. Slide berikutnya. Ya, apa yang bisa dilakukan ini? Ya, oke, lanjut. Selama pandemi untuk tetap menjaga kesehatan. Salah satunya self. Apa yang bisa kita lakukan diri sendiri? Ini tidak usah ke profesional dulu, tapi apa sih? Oke, slide. Salah satunya ini, kalau kita bisa mindfulness, tadi kata kunci yang Mbak Rini sebutkan, awareness, sadar betul aku di mana, pikiran saya seperti apa, emosi saya seperti apa, di sini saat ini saya hadir di sini dengan diri saya. Saat ini gitu ya. Iya, makanya mindfulness ini, dan kita tidak ada judging pada diri sendiri itu tidak ada. Nggak lari kemana-mana pikirannya ke masa depan atau masa lalu ya dok? Tidak masa depan atau masa lalu, itulah mindfulness. Yang kedua, artinya kita betul-betul awareness, sadar betul. Yang kedua itu kalau kita bisa menggunakan guided imagery itu kita bisa mungkin duduk tenang, kita membayangkan sesuatu yang menenangkan, yang menyenangkan, apa yang pernah kita punyai dulu, mungkin kita dulu punya pride hebat, kita punya prestasi, itu pada saat meskipun ini singkat, tetapi dengan kita membayangkan imagery ketika itu, memori itu, kondisi sebelum yang pernah kita alami, kita bisa bawa ke sekarang untuk membantu menenangkan kita, mengatasi masalah kecemasan kita saat ini. Meskipun ini singkat, tapi ini cukup membantu diri sendiri. Yang ketiga itu minimal kita coba sering kita itu kayak berbincang-bincang dengan diri sendiri. Hal yang kita punyai apa, yang positif apa, yang harus kita syukurin apa, ini terjadi. Ya, artinya membangun pikiran, perasaan, dan perilaku kita yang positif kita kuatkan kembali. Yang keempat itu salah satu expressive writing ini, kalau orang-orang yang mungkin bisa mengekspresikan dalam bentuk membuat jurnal, tulisan apa yang dirasakan, apa yang kemudian yang positif masih apa yang negatif, dia lebih realistik, ya tidak hanya terkungkung oleh pikiran yang otomatis negatively, pikiran otomatis yang negatif. Baik, slide. Ini bisa sendiri ini ya. Kemudian selama pandemi itu bedakan kerja dengan hari lainnya. Kalau kerja ya kerja silahkan. Kalau hari ini ya antara kerja dan istirahat. Yang kedua, tetap situasional itu dihadapi oleh masyarakat seluruh dunia, kita tetap harus bersabar dan jangan ada rasa bersalah pada diri, harus bisa memaafkan pada diri sendiri. Kemudian mengatur waktu untuk melihat berita, karena ini penting juga informasi yang masuk, jangan ditelan semua terus. Screen time-nya diatur lah ya. Itu ya. Kemudian melihatlah sesuatu dari sisi positif itu ada, karena meaning of life, makna hidup, harapan itu harus tetap dibangun. Memaknai sesuatu kalau positif, kalau pikiran kita seperti itu akan hidup juga lebih indah. Kemudian fokus pada apa yang bisa dilakukan ya. Jadi harus juga tetap realistis. Apa yang bisa kita handle lah ya dok ya. Betul, yang kita handle, yang bisa kita lakukan sebetulnya apa sih gitu ya. Oke, slide. Ya, tip menjaga salah satunya cukup tidur dan istirahat. Melakukan ini kayak gerakan hidup sehat yang dicanangkan dari Kementerian Kesehatan tetap ya. Melakukan aktivitas fisik dalam hari ini adalah mungkin bekerja harian yang kita kerjakan, syukur-syukur masih rutin berolahraga. Kemudian juga makan yang bergizi, karena makanan itu sumber atau bahan baku sel-sel tubuh kita, energi kita agar tetap bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian menghentikan kebiasaan buruk ya, mungkin tidur yang
larut atau istirahat yang kurang atau ngaco itu tolong dikurang-kurangi. Karena kalau itu tidak teratur, imun kita juga ikut turun gitu ya. Membuat rutinitas sendiri yang namun tetap kapan kerja dan istirahat tadi dengan baik. Bijak memilih informasi, menjaga komunikasi dengan keluarga, sahabat, karena keluarga, sahabat itu tetap adalah faktor suportif dari lingkungan luar untuk diri kita. Support system. Nah, kalau sadar akan ada gangguan, ada kurangnya, ada ketidakmampuan, cepatlah berkonsultasi dengan profesional kesehatan jiwa tentunya. Oke, slide. Ya, ini terkait dengan berita. Tolonglah bijak menyaring informasi tentang pandemi, tentang COVID ini. Jadi yang pertama kita informasi itu harus valid dan reliable. Kita lihat dari mana sumbernya. Kalau mungkin dari WHO biasanya dia valid dan isinya, sumbernya biasanya juga valid dan reliable gitu. Dan batasi waktu untuk menerima berita. Jadi jangan semua macam berita karena nggak ada kegiatan kita masukin semua. Lah itu juga memperberat, melelahkan kita. Oke, tidak semua harus diketahui. Yang penting gitu. Kadang kita pengen tahu. Karena sekarang inilah karena banyaknya informasi yang maju ini memang kalau kita banyak ketahui, kita sendiri akan jadi tekanan kita, pikiran kita, energi kita habis ke sana. Saring berita sebelum sharing. Jadi kita sering kali menerima berita apa, cepat-cepat kita mengabarkan entah keluarga dekat, entah teman, entah grup. Akhirnya grup itu juga ikut, cemasnya ikut, nah nular. Sebetulnya cemas itu menular, sedih itu menular, sehingga apapun itu sebetulnya menular bukan arti singgungan terus menular ya, tapi pikiran sedih, perasaan sedih, pikiran cemas tadi itu juga bisa mempengaruhi, bisa ini, meskipun tidak bersinggungan secara langsung. Jadi sharing energi positif aja gitu ya. Betul. Bijak menyaring dan tadi share informasinya juga. Yang terakhir slide-nya adalah tentang stigma. Ya kita harus kalau bosan ini kita bosan aja, ini slide saja. Ya harus berjemur, rehat, nikmati. Stop stigma tadi, itu penting ya. Stigma tentang COVID ini entah tentang penyakitnya itu sendiri, kemudian kepada tenaga kesehatan. Yang penting jangan terlalu membuat ini ya, karena pandangan orang yang negatif yang kita lakukan sampai negatif gitu, artinya punya dampak yang negatif pada diri sendiri dan pada masyarakat. Oke, lanjut. Ya intinya stigma itu sangat nanti bahaya stigma itu bisa membuat orang menyembunyikan status kesehatannya. Ada yang takut nanti. Aku takut dikatakan positif, dia malah menyembunyikan. Banyak pasien yang positif itu ke rumah sakit tidak jujur gitu ya. Sehingga dia udah kemana-mana duluan. Membuat orang enggan memeriksakan diri. Ada yang sebaliknya memang karena ada stigma malah takut dia untuk periksa. Kemudian membuat orang kabur ketika mau diperiksa juga ada. Jadi terkait stigma sosial karena COVID ini banyak. Jadi persepsi orang lain tuh ternyata cukup berpengaruh juga. Seseorang Oke, slide. Sudah sepertinya. Oh, sudah habis ya. Oke, kalau gitu langsung aja masuk pertanyaan email ya. Yang dokter bisa beri tanggapan nih satu persatu, Dokter Bagus ya. Baik. Ini pertanyaan juga unik-unik nih. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Pertanyaan pertama ini dari Siska, Ibu Siska, 30 tahun dari Depok. Halo dok, salam sehat jiwa selalu ya. Saya ingin tanya bagaimana mengatasi stres atau cemas saat pandemi. Sejak ada COVID, gaji saya berkurang dan pendapatan bisnis sampingan saya juga tidak jelas nasibnya. Di samping itu saya juga ada keluhan MAH atau GERD yang sering kambuh karena banyak pikiran dok. Jadi saya sering mual hampir setiap hari. Mohon bantuan dokter, terima kasih. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bu Siska. 30 tahun ya dok, silakan. 30 tahun, Mbak Siska deh ya. Mbak Siska, ya, Mbak Siska, Bu tahun. Siska sama aja deh. Ini kalau yang terkait tentang gangguan kesehatan, yang pertama kesehatan fisiknya dia ada GERD. Kemudian kalau sehat di bagian masalah kejiwaannya, tadi ada pikiran cemas ya, pikiran cemas. Tapi dari sisi ada faktor eksternal tentang pekerjaan, tentang gaji, ya itu saya nggak bisa bantu itu kali ya. Baik kita mulai misalnya kita bicara tentang cemasnya. Ya, kondisi pandemi tadi, persepsi pengetahuan tentang pandemi, apa yang terjadi saat pandemi ini, memang ini menimbulkan suatu tadi stimulus
jadi stresor tersendiri, sumber stres, pemahaman tentang ketakutan akan kejadian pandemi ini. Karena berita tiap hari juga seperti itu, lingkungan orang-orang kita juga membicarakan itu terus-menerus, sehingga ini mempengaruhi pola pikir kita. Jangan-jangan ini, jangan-jangan. Inilah kadang ketidakjelasan sesuatu yang kita memahami sesuatu tidak betul-betul clear, itulah yang membuat jadinya cemas. Itu dari sisi secara umum. Tetapi tentunya faktor, saya sebutkan tadi multifaktorial. Ada faktor-faktor yang internal dari masing-masing. Ada orang yang ngadepin ini juga tidak ada kok yang cemas. Ada yang ngadepi biasa-biasa, ada yang tidak. Tentunya punya ada karakter dasar, kepribadian, pengalaman pribadi ini yang kadang mempengaruhi kenapa seseorang jadi cemas. Nah ini mungkin Mbak ini memang sangat peduli, sangat care pada diri sendiri dan lingkungannya ya. Sehingga ada sesuatu sangat pribadi yang prepare akan sesuatu yang akan terjadi atau antisipasi yang terjadi. Sehingga ketika antisipasi itu makin jauh dari diri kita, itu kadang memang makin mencemaskan. Wah, antisipasi makin jauh. Antisipasi makin jauh karena biasanya juga orang-orang seperti itu karena pinter. Ini Mbak Siska mungkin terlalu pinter ya. Karena mungkin kalau saya gini mikirnya paling 1, 2, 3 langkah Mbak. Tapi kalau mungkin Mbak Siska karena pinter bisa mengantisipasi, bisa yang dipikirkan 9, 10, 11. Itu langkahnya semakin jauh akan semakin juga karena semakin tidak jelas, itu semakin bikin kita juga cemas. Overthinking, terus ya, orang akhirnya nyebutnya gitu ya? Bahasanya itu overthinking karena dia memang jauh, semakin jauh, semakin nggak jelas, semakin dari realitanya saat ini, itulah yang kadang bikin cemas. Itu yang pertama. Kemudian juga tadi berhubungan tentunya dengan menyebutkan ada GERD. Biasanya itu orang nyebut, oh dulu sakit mah, dulu sering sakit perut. Ini adalah salah satu bentuk kalau kita nanti di keilmuan, karena jiwa itu bukan hanya masalah jiwa saja, sebenarnya juga dihubungkan dengan kondisi fisik seseorang. Orang-orang dengan GERD itu biasanya karena lambung, saluran cerna, kemudian jantung itu dipersarapi, itu namanya saraf otonom. Saraf itu otomatis bekerja manakala kita ada tekanan. Tekanan bisa fisik, bisa tekanan karena pikiran. Nah itu mempengaruhi termasuk di lambung, di saluran cerna secara umum. Makanya kadang itu ada istilah lain namanya irritable bowel syndrome atau IBS. IBS ya. Ya, irritable bowel syndrome ini, nah, salah satunya GERD ini biasanya ada dasar juga orangnya adalah pencemas. Ketika dia memikirkan sering cemas yang berulang terus, otonomnya itu juga tinggi, yang mempersarapi di lambung, di saluran cerna itu juga lebih aktif. Ada nanti lebih jauh ada namanya neurotransmitter yang juga ada di sana, sehingga stresor di organ terutama saluran cerna itu juga tinggi. Di saluran cernanya itu stresornya nanti kalau menghadapi apapun dia juga secara biologis dia menimbulkan respon. Sehingga ketika bicara tentang GERD itu tidak hanya sehari 2 hari kemarin, ini mesti sudah berlangsung dari mungkin Mbak ini sejak muda dulu sudah mulai ada keluhan-keluhan ini. Jadi sebetulnya kalau kita telusuri GERD itu latar belakangnya biasanya berhubungan dengan pola pikir, pola emosi sama menyikapi segala sesuatu. Jadi tidak bisa dipisahkan kalau mana dulu pikirannya dulu atau karena GERD-nya dulu. Sebetulnya kita bicara sama telur sama ayam, kita tinggal mau bicara mulai dari mana dulu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kiat-kiat ini tetap Mbak harus ada kesadaran, memahami diri, sumber stresnya apa, mulailah Mbak kalau ada suatu problem atau identifikasi. Sehingga tetap tenang, kuncinya tetap tenang. Tetap ada kesadaran, memahami diri lebih baik, ya konsultasi kalau tidak mampu mengatasi. Jadi identifikasi dulu masalahnya apa, seperti apa, sudah berapa lama, yang paling bisa mengurangi apa. Apakah tadi ada self healing tadi, ada beberapa yang bisa ini coba. Mindfulness bagus tuh ya. Mindfulness tadi sadar. Jadi kalau saya cemas itu cemasku karena apa, penyebabnya apa, siapa, apa, mengapa, bagaimana, bila mana, itu harus kita kayak melihat data. Setelah kita itu berpikir dengan kesadaran, ketegangan otonom yang saraf otonom tadi itu berkurang minimal, gitu ya.
Nah, kalau Mbak udah mencoba kurang mampu, silakan konsultasi kepada tenaga profesional tentunya. Tapi coba tadi tips self healing kan bagus ya dok ya Ya, tadi ya. salah satu yang bisa dikerjakan self healing itu dulu, bikin jurnal, identifikasi, mengenali diri lebih baik lagi. Gitu. Baiklah, kurang lebih seperti itu ya Mbak Siska ya. Ya, Insya Allah terima kasih Mbak jawabannya Siska. sangat membantu ya. Kemudian ini Mas Ferry, 19 tahun, Ya, masih 19 muda tahun, ya. Dok, bagaimana menyembuhkan trauma pasca kehilangan kerabat terdekat yang meninggal karena COVID? Apalagi usianya masih terbilang sangat muda. Oke, jadi bagaimana dokter? Ya turut berduka sebelumnya ya, tapi bagaimana nih? Karena kan ini kan kasusnya hampir banyak dialami oleh banyak orang juga ya dok ya. Apalagi mungkin ya tidak terduga, usianya masih terbilang sangat muda, kerabat sangat kehilangan, tentunya bagaimana ya dok ya? Baik, itu kita Mas Ferry ya. Jadi tentang ini kehilangan kerabat. Jadi tapi untuk diketahui juga, kalau kehilangan kerabat, apalagi kerabat dekat gitu ya, tentunya tidak serta-merta kita itu langsung kembali pulih, itu tidak mungkin juga. Karena apa? Karena manusia itu kalau kehilangan sesuatu yang dia lovely, yang dia cintai, yang dia sayangi, nah itu akan ada masa duka, ada masa grief, berduka, itu mesti ada. Jadi kalau masih kadang di bawah 6 bulan masih kehilangan, ya sebetulnya itu proses yang wajar, ya. Ya juga tambahan tadi disayangkan kok kenapa pada masih yang muda dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa kehilangan itu kalau ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, itu masa duka itu hal yang sangat wajar terjadi. Malah aneh kalau kita itu kehilangan orang itu malah tidak berduka, malah cepat hilang. Itu malah juga justru kadang gimana mungkin nggak ada sentuhan, nggak ada atau apa gitu dok? simpati dan empatinya, jangan-jangan nggak ada rasa memilikinya, rasa ini jangan-jangan tidak ada. Kalau itu masih katakanlah di bawah 6 bulan kehilangan, itu masih wajar. Namun yang terpenting bahwa ketika kita kehilangan kita masih produktif nggak tadi? Kita lihat definisi gangguan jiwa tadi ya. Apakah kita sampai terganggu berat atau tidak? Seperti itu Mas. Jadi kita lihatlah apakah memang ini saya kehilangan, sedihnya ini masih dalam batas wajar atau sudah taraf yang kita terganggu. Ketika kita kehilangan orang di sana terus kita nggak mau kerja, kita nggak bisa aktivitas, kita ikut sedih, mengurung diri. Lah itulah yang mungkin harus kita tangani secara khusus. Tetapi kalau kehilangan kadang masih mengenang, ya itu masih wajar. Karena masa duka itu seringkali kita kan mendengar ya kalau ada ketinggalan orang duka, lupakan saja. Ya nggak mungkin sebetulnya. Karena kita punya memori kita dihapus. Itu sulit. Kita itu di otak kita itu punya sistem memori, tetapi bagaimana kita tetap mengingat, mengenang, pernah merasakan sedih, tapi begitu mengingat kembali itu tidak menimbulkan dampak atau penderitaan. Itu yang terpenting, kata kuncinya untuk tetap sehat tadi seperti itu ya. Jadi dievaluasi dulu ya seberapa dampak ini seberapa luas sih gitu ya. Kalau yang sampai tadi menarik diri dari lingkungan sosial, jadi nggak bergairah untuk ngapa-ngapain gitu ya dok, sampai nggak produktif, itu mungkin apa perlu bantuan profesional kan kita nggak tahu juga ya dok ya. Mungkin ini kehilangannya kapan nggak dijelaskan timeline-nya, apalagi pandemi kan udah hampir setahun juga gitu dok ya. Oke, mungkin kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya dok ya, di segmen terakhir. Baik, terima kasih. Iya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih dengan Dr. Bagus Sulistyo Budi SPKJ-MKes, dokter spesialis kedokteran jiwa dari RSPAD Gatot Subroto, masih membahas mengenai tetap sehat jiwa selama pandemi COVID-19. Dokter, dilanjutkan kembali satu pertanyaan dulu ya dok ya, sebelum kita ke closing statement atau materi. Jadi begini, ini pertanyaan terakhir nih dari Bapak Wisnu atau Mas Wisnu, usia 36 tahun.
Dok, sudah berbulan-bulan ini saya susah tidur. Saya baru bisa tidur jam 2 malam ke atas gitu ya, atau 2 pagi. Kalau saya paksa nggak bisa tidur, saya nyerah dan akhirnya minum obat tidur biar cepat ngantuk. Gimana ya dok supaya nggak bergantung obat? Terima kasih. Baik, Silakan. terima kasih Mas Wisnu atas pertanyaan ini. Tentang masalah tidur, itu sebetulnya tidur itu masalah yang sangat umum. Tapi manakala ada penderitaan yang dihadapi karena terkait dengan tidur, itulah namanya gangguan tidur. Ya. Ya, Mas Wisnu jelas mengeluh akan kondisi tidurnya, kemudian mungkin jadi nggak nyaman dan lain sebagainya. Tetap itu namanya gangguan tidur. Ya, tidur ada orang tuh ada yang short sleeper, ada yang tidurnya pendek-pendek, ada yang long sleeper, tidurnya itu panjang. Light and heavy sleeper tuh. Ya. Mas Wisnu adalah yang mengeluh karena berusaha untuk tidur tetapi ternyata tidak bisa tidur. Inilah mungkin problem yang terjadi. Orang normal secara garis besar, manakala dia ingin tidur, dia dengan segera cepat dia masuk tidur. Ya, kalau Mas Wisnu kenapa tidak bisa? Coba lihatlah pertama kali higiene tidurnya. Jadi kesehatan tidurnya itu sehat atau tidak. Kalau mau tidur, mungkin TV, handphone semuanya jauh dulu. Memang niat mau tidur. Terus dari suara dan lain sebagainya, kesiapan untuk tidur, lingkungannya, tempat tidurnya juga mendukung. Sleep hygiene-nya itu ya dok ya? Sleep hygiene, jadi hygiene tidur ini itu katakanlah dilakukan lebih dulu, itu yang pertama yang mudah. Kemudian niat untuk tidur, pikiran untuk tidur itu harus. Tapi manakala ketika mau tidur, pikiran juga masih kemana-mana, ya inilah yang kadang problemnya. Akhirnya kita cuma menyimpulkan saya nggak bisa tidur, karena sebenarnya pikiran. Nah, ketika kita tidak mampu mengarahkan untuk fokus ke tidur, inilah yang jadi problem. Nah, manakala Mas Wisnu sudah itu tidak mampu, memang dibutuhkan obat tidur. Yang penting dokter yang memberikan indikasi untuk obat tidur tadi untuk apa, sambil memperbaiki higiene tidur. Nanti pola tidur termasuk tadi bagaimana fokus untuk bisa tidur tadi dengan berbagai macam pendekatan, teknik, metode, bahkan nanti termasuk nanti dengan latihan-latihan yang bisa dilatihkan oleh seorang dokter atau psikiater nanti untuk bisa tidur lebih baik. Ya, jadi untuk mengarahkan memang pikiran kita memang fokus untuk tidur. Obat tadi memang mengurangi ada beberapa pikiran kita agar jangan terlalu banyak berpikir hal-hal tertentu sehingga kita untuk masuk tidur juga jadi sulit. Jadi obat kalau membantu sesaat itu boleh, enggak apa-apa. Sambil kita melatih diri untuk bisa fokus untuk tidur. Jadi untuk pengobatan pun itu boleh. Bukan kok obat tidur terus-menerus. Selama obat itu ada indikasinya dan dijalankan, tentunya tidak apa-apa Mas Wisnu, sehingga nanti lebih tepat sambil tetap diperbaiki bagaimana kita punya pola pikir, tadi kejiwaan tadi untuk tidur tadi. Jadi tidak apa-apa kalau jangan tiba-tiba juga terus kita punya persepsi saya harus minum obat seumur hidup, itu juga jangan sampai seperti itu pemahaman yang salah juga. Oke, jadi itu pendekatan itu mesti ada fisik itu ragam dengan obat-obatan tadi, pendekatan kejiwaan tadi ngatur pola pikir atau psikoterapi dengan para psikiater, itulah juga membantu untuk tidur. Jadi pendekatannya bisa fisik, bisa psikis ya. Dua-duanya dikombinasikan untuk mencapai tidur, itu tentunya adalah hal yang baik. Iya, demikian, seperti Mbak. itu ya Mas Wisnu ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas begitu ya dok Ya. ya. Jadi sebetulnya closing statement-nya deh kalau begitu. Apalagi dok, ini mungkin yang perlu ditekankan juga menurut aku yang terkait dengan stigma dan seberapa jauh sih kita perlu self healing itu sehingga bisa dikatakan cukup efektif lah ya dok ya. Baik. Sebelum kita mungkin merasa oh ini sepertinya tidak cukup, saya rasa saya butuh bantuan profesional gitu ya dok. Jadi batasannya itu juga di mana gitu ya dok ya. Baik. Mungkin sekaligus closing statement juga dokter bisa ditekankan mengenai tema hari ini juga dokter. Silakan. Baik, tentang stigma, jadi stigma itu kita ketahui bahwa kondisi pandemi ini tentang stigma, yang penting adalah manusia adalah makhluk yang paling bisa beradaptasi sejak zaman dulu kala sampai sekarang. Yeah. Artinya kondisi yang ada sekarang ini jangan dalam tanda kutip stigma itu yang negatif. Coba berpikirlah lebih positif. Jadi hilangkan stigma yang negatif. Bangun stigma yang lebih positif, membangun untuk diri sendiri, untuk lingkungan dan masyarakat. Ya ini akan membantu. Itu kata kuncinya. Kemudian kapan self healing itu kira-kira kok bisa? Nah, mungkin diawali dari
penderitaan. Manakala penderitaan yang kita alamin entah pikiran, entah emosi, perasaan dan perilaku itu, kita dengan berbagai macam cara tadi. Ada salah satunya ada mindfulness, ada guided imagery, ada kita menulis jurnal atau kemudian juga self talk, itu cukup membantu kita mengurangi penderitaan kita, beban kita. Ternyata itu berkurang dan jadi kita lebih baik. Itu parameternya secara sederhana. Tapi manakala itu kok masih terus menerus, kok saya kesulitan, kok saya tambah masih tidak keluar dari, itulah perlunya kita berkonsultasi kepada profesional. Ya. Bisa ke psikiater, kepada psikologi klinis gitu-gitu. Nah, itulah yang nanti bisa membantu mengarahkan apakah levelnya nanti konsultasi manakala masih punya kemampuan, apakah ada edukasi, mungkin ada edukasi, ada hal-hal yang perlu kita berikan sehingga memberikan pengetahuan, ataukah sampai psikoterapi. Jadi karena sudah ada diagnosis mungkin perlu diterapi, namanya kita berikan psikoterapi. Bahkan tadi kalau kayak Mas Wisnu tadi psikofarmaka, bahkan farmaka atau obat-obatan yang membantu, tetapi itu semata-mata untuk tujuan terapi agar lebih baik. Nah ini segala modalitas ada tahapan tentunya akan kita gunakan secara tepat sesuai kebutuhan pada pasien atau pada klien yang mengalami penderitaan sehingga kualitas hidup, kesehatan secara umum terutama masalah kejiwaan ini jadi lebih baik, ya, lebih sehat mental tentunya. Itu Mbak, jadi secara closing bahwa pesan saya kepada seluruh para pendengar, para pemirsa, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Sehat secara fisik, raga kita harus sehat. Kita juga harus sehat jiwa, sehat berpikir kita, sehat emosi perasaan kita, dan sehat perilaku hidup kita sehari-hari, kita harus sehat. Termasuk jangan lupa, kita harus juga sehat spirit, sehat rohani, atau sehat atma, itu bahasa Sanskertanya. Artinya apa? Bahwa kita selalu punya harapan yang baik, punya makna hidup yang baik, itu adalah sehat spiritualitas, sehat rohani. Jadi sehat secara menyeluruh, sehat raga, sehat jiwa, dan sehat atma. Demikian kita harus tetap menjaga diri kita, lingkungan kita tetap sehat. Amin ya rabbal Salam alamin. sehat selalu, sehat menyeluruh, sehat raga, sehat jiwa, dan sehat atma. Amin. Afirmasi positif terus ya, sehat, Betul. sehat, sehat gitu ya dok ya. Oke. Afirmasi positif, tapi saya pesankan tetap harus realistik. Iya. Ya. Oke dokter Bagus, terima kasih ya telah Baik, berbagi terima kasih Mbak ilmunya di Rini. sini. Insya Allah berkah ilmunya selalu, sukses selalu untuk dokter ya dok ya. Terima Amin. kasih. Iya. Selamat pagi. Ya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.